Konnichiwa. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai budaya dan bahasa Jepang. Watashi Dimas Arya Danendra des. Watashi Arifiana Septia Putri des. Watashi Siti Nurmala des. Watashi Arya Erlangga des. Selamat menyaksikan. Dalam negara Jepang, bahasa nasional yang digunakan dikenal sebagai Nihongo. こんにちは、ドミノピザ受付担当梅本がお受けいたします。どうもお世話になっておりますフジテレビでございます。はい。 Nihongo sendiri merupakan nama resmi bahasa yang digunakan di Jepang dan juga digunakan oleh komunitas Jepang di negara lain. Dalam memahami struktur kalimat dan penggunaan di bahasa Jepang, di sini saya akan menjelaskan terkait struktur atau tata bahasa Jepang. Dimulai dari subjek, merupakan siapa yang melakukannya. Nah, kalimat ini biasanya dimulai dengan subjek, yaitu orang atau hal yang melakukan tindakan. Lalu selanjutnya terdapat predikat, merupakan apa yang dilakukan, seperti memberitahu tentang tindakan yang dilakukan oleh subjek. Dan yang terakhir adalah objek. Ini merupakan apa yang diterima. Jika ada objek dalam kalimat, itu merupakan hal atau orang yang menerima tindakan itu sendiri. Contohnya adalah sebagai berikut. Di negara Jepang sangat menjunjung tinggi dalam tata krama atau sopan santun, termasuk dalam hal berbicara. Di sini terdapat 3 tingkatan bahasa yang digunakan oleh orang Jepang itu sendiri. Yang pertama ada tingkat casual, di mana ini digunakan dalam situasi santai bersama teman dekat, keluarga, ataupun teman sebaya. Dan ini biasanya menggunakan bahasa gaul atau slang, dan ini tidak menggunakan keigo atau bahasa hormat. Yang kedua ada tingkat biasa atau netral. Ini digunakan dalam percakapan sehari-hari antar teman atau dengan orang yang sudah dikenal. Dan ini biasanya banyak digunakan dalam tulisan informal, seperti dalam penulisan blog atau percakapan online. Dan yang ketiga ada formal, digunakan dalam situasi sopan, misalnya dengan orang yang belum akrab seperti guru ataupun atasan. Serta ini ditandai dengan penggunaan kata kerja bentuk sopan, yaitu ada terdapat kata masu. Selanjutnya terdapat keterbatasan bahasa. Yang pertama ada penggunaan bahasa formal dan keigo atau bahasa hormat. Banyak sekali masyarakat Jepang, terutama generasi muda, mengalami kesulitan dalam penggunaan keigo. Padahal keigo sendiri sangatlah penting dalam penggunaan konteks saat profesional dan sosial. Yang kedua ada perbedaan dialek. Di Jepang sendiri memiliki banyak dialek regional seperti Kansai Ben, Tohoku Ben, atau Hakata Ben yang kadang sulit dipahami oleh penutur dari wilayah lain. Dan yang terakhir ada pengaruh bahasa asing dan slang. Masuknya istilah-istilah asing dan waseigo atau bahasa Inggris buatan Jepang sering kali menciptakan kebingungan dalam komunikasi antar generasi. Hello everyone. How are you? Fine, thank you. Selanjutnya terdapat variasi bahasa. Yang pertama ada argot. Di sini terdapat kata yare-yare. Pada umumnya, ini mengartikan kata ya ampun dalam situasi genting. Namun, dalam kalangan otaku atau pecinta anime, ini bisa berarti aduh-aduh. Yare-yare daze. Yang kedua ada aksen atau nada. Secara umum, aksen bahasa Jepang terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu aksen timur termasuk daerah Tokyo dan aksen barat termasuk daerah Kyoto dan Osaka. Perbedaan aksen ini dibedakan berdasarkan lembut atau tegasnya dalam berbicara, di mana pada aksen Tokyo ini cenderung lebih cepat dan monoton, sementara aksen Osaka lebih lambat dan memiliki nada yang lebih merdu. 本当だよね。ほんまやね。 Yang ketiga ada dialek atau hoger, dan ini juga sama. Penggunaan dialek ini tergantung daerahnya, termasuk daerah Tokyo dan Kyoto. Dan di Jepang juga lebih sering menggunakan kata atau ano saat memulai percakapan. Yang keempat ada slang, di mana dalam bahasa Jepang terdapat kata yabai, dan kata yabai ini biasanya digunakan dalam situasi yang bahaya. Namun seiringnya berjalannya waktu, kata yabai itu sendiri digunakan dalam serial anime yang bermakna kekaguman. Yang kelima ada branding, barang pengeras suara yaitu toa. Istilah toa sering digunakan secara umum untuk menyebutkan semua jenis pengeras suara yang berbentuk corong. Padahal nama toa sendiri merupakan nama salah satu perusahaan dari Jepang.
Yang pertama ada kinesik, membungkuk ojigi, simbol penghormatan, salam, permintaan maaf atau terima kasih. Isyarat tangan minim, budaya Jepang lebih suka kesopanan dalam gerakan tubuh. Orang Jepang tidak menunjuk langsung dengan jari, lebih sering menggunakan seluruh bagian tangan. Yang kedua ada okulesika, kontak mata langsung dalam waktu lama dianggap tidak sopan, terutama kepada orang yang lebih tua atau atasan. Yang ketiga ada paralanguage, nada bicara cenderung lembut, tidak meledak-ledak. Diam sering digunakan sebagai bentuk pengendalian diri dan sopan santun. Intonasi netral, nada tinggi bisa dianggap tidak sopan. Yang keempatnya kita ada haptik. Jepang termasuk budaya rendah, sentuhan tidak biasa berjabat tangan atau berpelukan dalam pertemuan pertama. Yang kelima ada proxemic, menjaga jarak pribadi penting. Orang Jepang tidak nyaman dengan jarak terlalu dekat saat berbicara, apalagi dengan orang asing. Yang keenamnya ada artefak, kartu nama Meiji, dan berikan dengan dua tangan sebagai tanda hormat. Kimono dan payung jadi simbol budaya yang dipakai dalam acara khusus. Selanjutnya ada kronemik, ketepatan waktu sangat dihargai. Datang terlambat dianggap tidak profesional dan tidak sopan. Budaya Jepang hargai efisiensi waktu dalam segala kegiatan termasuk bisnis. Penampilan fisik, bahasa dan tubuh dengan ojigi, membungkuk, merupakan suatu penghormatan. Ekspresi wajah yang terjaga ini agar mereka tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Bahasa tulis Jepang menggunakan 3 sistem penulisan yang bercampur. Yang pertama itu ada secara kanji, yang kedua itu secara hiragana, yang ketiga itu secara katakana. Dimensi budaya yang pertama ada budaya kolektivis. Budaya kolektivis artinya di mana kepentingan dan keharmonisan kelompok ditempatkan di atas segala-galanya, bahkan di atas keinginan individu. Ini menegaskan bahwa masyarakat Jepang adalah masyarakat yang sangat kolektif, di mana kebutuhan dan kesejahteraan kelompok secara keseluruhan menjadi prioritas utama. Dalam budaya ini, keharmonisan kelompok sangatlah dihargai. Tujuannya jelas, untuk menghindari potensi konflik atau ketidaknyamanan yang bisa mengganggu keharmonisan yang telah dibangun. Mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip kolektivis ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari di Jepang. Contohnya yang pertama ada di lingkungan sekolah, di mana murid-murid ini selalu membersihkan kelas bersama. Ini menanamkan tanggung jawab dan kebersamaan dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua. Selanjutnya ada budaya konteks tinggi. Apa sih budaya konteks tinggi? Artinya saat komunikasi didasarkan pada konteks, isyarat nonverbal, dan pemahaman bersama, bukan sekadar kata-kata. Selanjutnya akan dibahas budaya konteks tinggi di Jepang dan ada yang artinya chinmoku. Dalam komunikasi di Jepang, keheningan atau yang mereka sebut chinmoku ini bukanlah kekosongan, melainkan bagian penting dari percakapan yang harmonis. Di Jepang, terkadang diam atau tidak merespon secara langsung lebih dipilih untuk menghindari konflik atau situasi tidak nyaman. Di sini, pendengar diharapkan mampu membaca yang tersirat. Artinya, Anda diharapkan memahami pesan yang tidak diucapkan secara langsung dengan mengandalkan konteks, situasi, dan pengetahuan latar belakang. Dan sebagai contohnya, jika Anda meminta sesuatu dan mendapatkan respon seperti ini, itu agak sulit atau saya akan coba memikirkannya. Ini adalah cara halus untuk mengatakan tidak atau tidak bisa. Sejalan dengan prinsip tadi, Shinmoku sebagai media komunikasi yang tidak eksplisit. Selanjutnya ada budaya jarak kekuasaan rendah, yang artinya perbedaan posisi dan kekuasaan antar individu itu sangat diterima dan dianggap wajar di Jepang. Ini menjadikan di lingkungan kerja, pekerja Jepang cenderung mendengarkan atasan mereka dan tidak akan mempertanyakan keputusan yang dibuat. Contoh paling jelas dari budaya ini adalah sistem senpai kohai. Senpai atau individu yang lebih tua atau senior secara otomatis memiliki otoritas dan dihormati. Mereka sering memberikan arahan dan diharapkan menjadi panutan. Sebaliknya, kohai atau yang lebih muda dan junior diharapkan untuk patuh, belajar, dan selalu menunjukkan rasa hormat kepada senpai mereka. Sistem ini menunjukkan bagaimana meskipun Jepang termasuk budaya jarak kekuasaan rendah, tetapi ada struktur hierarki yang jelas dan sangat dihormati dalam interaksi sosial dan profesional mereka. Dimensi budaya yang keempat ada budaya yang sangat maskulin. Ciri utamanya,
Di Jepang, ada penekanan yang sangat kuat pada pencapaian dan persaingan. Nilai-nilai seperti ketegasan, keberanian, dan disiplin diri sangat dijunjung tinggi. Bagi banyak orang di Jepang, dedikasi pada pekerjaan dan perusahaan menjadi prioritas utama, bahkan seringkali melebihi kehidupan pribadi mereka. Secara historis, gambaran maskulinitas di Jepang banyak dipengaruhi oleh semangat samurai. Semangat ini bukan hanya tentang pedang, tapi juga tentang ketangguhan mental, ketaatan pada tugas, dan kehormatan yang menjadi panduan hidup. Nilai-nilai ini terus dipegang dan tercermin dalam etos kerja modern. Dampak nyatanya bisa kita lihat dari jam kerja yang sangat panjang dan dedikasi ekstrim pada perusahaan. Ini bahkan menyebabkan fenomena karoshi, yaitu kematian karena terlalu banyak bekerja. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya penekanan pada ketekunan dan pengorbanan diri demi kesuksesan di negara Jepang. 平均労働時間ってどのくらいだと思いますか？平均労働時間ですか、1日10時間から11時間ぐらいです。遅い時にですね、例えば11時11時にもある、Selanjutnya ada budaya dengan toleransi ambiguitas rendah. Artinya, masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakjelasan atau hal-hal yang tidak pasti. Singkatnya, ini berarti masyarakat Jepang sangat merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang dan ambigu. Mereka secara aktif berusaha untuk menghindari ketidakpastian dalam setiap aspek kehidupan mereka. Bagaimana caranya? Mereka memiliki strategi yang jelas. Mereka menciptakan banyak sekali aturan dan prosedur yang sangat ketat. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dugaan dan dapat diprediksi. Contoh paling sempurna dari budaya Jepang ini bisa kita lihat pada sistem transportasi mereka, khususnya jadwal kereta api di Jepang. Jadwalnya bukan hanya tepat waktu, tapi sangat presisi. Bahkan keterlambatan beberapa detik saja sudah bisa dianggap sebagai keterlambatan. Semua ini dirancang untuk memastikan kereta berjalan persis sesuai rencana, sehingga penumpang tahu pasti kapan mereka akan tiba di tujuan. Selanjutnya ada budaya orientasi jangka panjang. Jepang dikenal sebagai negara dengan budaya ini yang sangat kuat. Artinya masyarakat Jepang secara fundamental lebih memandang jauh ke masa depan. Mereka memiliki cara pandang yang sangat realistis dan praktis dalam menghadapi hidup. Bagi mereka, fokus bukan hanya pada apa yang terjadi sekarang, tapi lebih pada bagaimana setiap tindakan saat ini akan memengaruhi hasil di kemudian hari. Contoh paling jelas dari orientasi jangka panjang ini adalah fokus Jepang pada pendidikan yang sangat menyeluruh. Mereka menginvestasikan banyak sekali sumber daya pada sistem pendidikan yang ketat. Tujuannya bukan sekedar untuk meluluskan siswa yang pintar ujian, melainkan untuk membangun individu yang berpengetahuan luas, disiplin, dan memiliki nilai-nilai kuat yang akan berkontribusi secara signifikan pada masyarakat dan perekonomian di masa depan. Yang paling terakhir, yaitu rendah dalam kemanjaan, tinggi dalam budaya pengakangan. Ini berarti masyarakat Jepang secara umum cenderung mengendalikan keinginan dan dorongan pribadi mereka. Mereka benar-benar mengutamakan disiplin diri, tugas, dan tanggung jawab sosial di atas pencarian kepuasan atau kesenangan instan. Ada penekanan yang sangat kuat pada norma sosial dan etika kerja. Contoh paling jelas dari budaya ini bisa kita lihat nih dari sikap mereka terhadap jam kerja dan liburan. Jepang seringkali ada tekanan untuk lembur dan banyak individu yang sedikit menggunakan jatah cuti yang seharusnya mereka dapatkan. Mengapa demikian? Karena prioritas utama diberikan pada penyelesaian tugas dan kontribusi maksimal kepada perusahaan atau kelompok, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan waktu luang atau kesenangan pribadi. Ini menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab mendominasi keinginan alami untuk bersantai dan menikmati hidup secara bebas. Memahami dimensi ini penting untuk melihat etos kerja dan komitmen kolektif yang sangat kuat di negara Jepang. Nah, kita udah sampai di bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kali ini adalah budaya Jepang menekankan kesopanan, keteraturan, dan komunikasi yang halus dalam interaksi baik verbal maupun non-verbal. Masyarakat Jepang menjunjung tinggi hierarki, tanggung jawab, serta harmoni sosial. Nilai kolektivisme, disiplin, dan orientasi jangka panjang menjadi ciri utama dalam kehidupan sehari-hari mereka.